Apa sih Islam Nusantara? Pemahaman dan praktek Islam yang berkomitmen memegangi ulama-ulama yang ada di Nusantara secara umum, bukan perorangan. Kalau kita memegangi ulama Saudi, rata-rata sudah Wahabi. Meskipun ada satu dua kayak Said Maliki, Habib Zain yang ahlu sunnah. Kalau memegangi ulama-ulama Yaman secara umum, nggak bisa ulama Yaman yang utara Wahabi, pimpinan Mukbil. Yaman Selatan rata-rata Syiah, Muhammad Ali Soleh, dan seterusnya. Nah, ulama yang secara umum masih Sunni, meskipun ada yang tidak Sunni tapi nggak banyak, itu ya ulama di Nusantara. Nah, sebetulnya Islam Nusantara itu paham dan praktek Islam yang berkomitmen memegangi ajaran fatwa ulama yang ada di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ahmad M Channel. Kali ini menghadirkan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau menerangkan tentang Islam Nusantara. Karena bagaimanapun ketika Islam Nusantara ini dicetuskan oleh PBNU, banyak sekali umat Islam yang salah paham, bahkan mungkin pahamnya salah tentang Islam Nusantara, sehingga banyak pro dan kontra. Yang pro biasanya sudah maklum, sudah mafhum, sudah ngerti apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara. Tapi yang tidak pro, yang tidak setuju dengan Islam Nusantara, mayoritas kebanyakan mereka memang tidak tahu apa itu Islam Nusantara, sehingga perlu penjelasan-penjelasan tentang apa itu Islam Nusantara. Nah, kali ini kami menghadirkan jawaban dari Kiai Haji Marzuki Mustamar tentang Islam Nusantara. Beliau jawab dengan jelas, tegas, dan lugas apa itu Islam Nusantara, dan itu bisa menjadi renungan kita untuk memahami apa itu Islam Nusantara. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti ceramah Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar yang menjelaskan tentang Islam Nusantara. Selamat mengikuti. Apa sih Islam Nusantara? Pemahaman dan praktek Islam yang berkomitmen memegangi ulama-ulama yang ada di Nusantara secara umum, bukan perorangan. Kalau kita memegangi ulama Saudi, rata-rata sudah Wahabi. Meskipun ada satu dua kayak Said Maliki, Habib Zain yang ahlu sunnah. Kalau memegangi ulama-ulama Yaman secara umum, nggak bisa ulama Yaman yang utara Wahabi, pimpinan Mukbil. Yaman Selatan rata-rata Syiah, Muhammad Ali Soleh, dan seterusnya. Nah, ulama yang secara umum masih Sunni, meskipun ada yang tidak Sunni tapi nggak banyak, itu ya ulama di Nusantara. Nah, sebetulnya Islam Nusantara itu paham dan praktek Islam yang berkomitmen memegangi ajaran fatwa ulama yang ada di Nusantara. Kenapa mereka dipegangi? Satu, karena secara umum Asy'ariyah, Maturidiyah, madhab mau mulai Aceh sampai Papua ya rata-rata begitu. Yang kedua, ini penting sekali bagi alumni. Dulu ketika ada banyak pemusnahan kitab-kitab oleh Wahabi, setelah mereka berontak terus menang, makam-makam mereka hancurkan, umat Islam, ulama hafid banyak yang mereka bunuh, kitab Bukhari, Muslim, tafsir banyak yang dimusnahkan. Nah, saat itu banyak santri Indonesia yang mondok ke sana, segera pulang ke Indonesia. Ratusan santri itu pulang membawa berdus-dus kitab. Apa itu artinya? Ribuan kitab Sahih Bukhari, Muslim, dan yang lain-lain yang di Arab dulu dimusnahkan, lewat para santri itu diselamatkan Allah,
di bumi yang namanya Nusantara. Itu loh. Beli Sahih Bukhari baru di Saudi ya sudah modifikasi. Mau apa modifikasi? Beli tafsir Ibnu Katsir baru di Saudi ya sudah dirubah-rubah. Beli tafsir Sawi baru di Saudi sudah dirubah-rubah. Tapi kalau sampean ngaji Sawi apa atau apa di Lirboyo Sidogiri, sampean diajari oleh kiai dengan kitab yang asli. Asli, nggak usah original, sampangnya original. Jadi nun sewu teman-teman yang mungkin merasa etnisnya bukan Nusantara, bukan pribumi, nggak usah tersinggung. Istilah Nusantara itu seperti itu. Nah, ulama Nusantara yang dipegangi oleh Islam Nusantara itu ya ada ulama pribumi, ada ulama habaibnya dari Timur Tengah. Jadi jangan digoreng-goreng ini giringan untuk menuju anti Arab, anti habaib. Bukan. Yang kita pegang itu Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, dan mereka masih punya kitab asli. Saman kendalem lah kitab-kitab yang sampul lawas-lawas itu nyari begitu di Arab susah. Itu sudah cetakan mungkin 200 tahun yang lalu. Sementara di Indonesia masih terawat dengan baik. Halo, Islam Nusantara itu kayak begitu. Ketika ditanya, Ustaz, kenapa Islam Nusantara? Saya balik bertanya, di mana ada ulama yang mengajarkan hormati cium tangan keturunan Rasulullah SAW? Ya ulama Indonesia, guru-guru kiai ustadz Indonesia itu kepada muridnya mengajarkan itu keturunan Nabi, kau hormati, kau tabarukan, kau takzim, kau cium tangannya. Itulah Islam Nusantara. Nah, kalau nggak di sini terus pulang ke Arab, lah sopo sing ngambung tangannya. Jadi Islam Nusantara itu Islam yang mengajarkan menghormati keturunan Rasulullah. Karena kok digoreng-goreng menentang keturunan Rasulullah itu piye? Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus Islam Nusantara itu Islam yang dalam membuat kebijakan sosial, ekonomi, berpolitik, berbangsa, bernegara itu lebih seret mengikuti kebijakan, arahan, guidance, bimbingan dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik pribumi maupun habaib, yang mereka memang sudah bertahun-tahun ada di Indonesia, hidup dengan suasana Indonesia, hidup dengan rasa Indonesia, dan tentu tahu problematika bangsa Indonesia, tahu heterogenitas permasalahan yang ada di Indonesia. Ulama yang kayak begitu itu kita jadikan rujukan, tempat bertanya dalam membuat kebijakan yang menyangkut politik negara, politik kebangsaan. Orang semacam Habib Lutfi, ya kan? Kalau dulu di Jakarta Habib Ali Kuitang dan seterusnya, kayak begitu. Itu apa Islam Nusantara itu? Yang dalam membuat kebijakan ekonomi, politik, sosial, dakwah itu lebih sering mengikuti ulama yang sudah lama hidup di Indonesia, di Nusantara. Kenapa enggak harus ulama Mesir? Kenapa enggak harus ulama luar negeri? Satu, mungkin mereka Ahlus Sunnah Jamaah, Asy'ariyah sama, Maturidiyah sama, Syafi'iyah sama. Tapi meskipun akidah bodoh, kalau nggak lama hidup di sini, mereka nggak tahu permasalahan bangsa, nggak tahu heterogenitas, nggak tahu ukuran sakit itu sampai kayak apa, sehingga dosisnya yang pas berapa. Nggak tahu orang ini lambene sak piro, sehingga nggak rujak lomboe
piro iku nggak eruh. Jadi ketika untuk menentukan nasib bangsa, masalah politik pemerintahan, kita lebih sreg ngikuti Habib Lutfi daripada Habib yang Mesir. Podo-podo Habibe itu bukan konteksnya kita anti Habib Mesir. Konteksnya Habib Lutfi ahlu sunnah plus dia tahu permasalahan bangsa. Lah kalau untuk itu saja pendapatnya harus ngimpor ulama Timur Tengah, mereka tahu Asy'ariyah, mereka tahu kitab I'anah, tapi mereka nggak tahu Wagir. Wagir kok Kliwon. Mereka nggak tahu Papua, nggak tahu Bali, nggak tahu Sampang. Kalau tahu-tahu mereka langsung dawonya harus diikuti, bla 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 bla. Presiden ini yang dipilih, mereka nggak tahu ya. Nah ini loh mas, Islam Nusantara itu begitu. Sama harus clear. Kalau nggak clear nanti sama ngilok-ngilok nih ulama NU, padahal mereka ya gurumu, atau minimal gurumu. Saya nggak pernah ngaji kepada ulama NU. Sama dulu kuliah di mana? Kuliah di UIN. Di UIN diajar sampean, diajar Pak Muzaki. Pak Muzaki muridnya Mbak Mas Duki. Terus kate lapo sama. Ini ambak ulama Nusan. Kita heran. Pas ada kasus pengadilan Ahok sama Buniani, itu ada pihak yang ngotot menghadirkan saksi ahli dari Mesir, saksi ahli tentang tafsirnya apa walak, tentang walak itu apa itu, nggak boleh berwalak pada orang non muslimin ya. Maidah berapa itu yang sempat ramai itu. Nah terus bukan kita nggak percaya tentang kealiman mereka. Ulama Mesir tentu tahu tafsirnya ayat itu, ulama Saudi Yaman tentu tahu tafsirnya ayat itu. Tapi apa mereka tahu konstelasi politik yang terjadi di Jakarta, dan bahwasanya sidang itu nanti menang atau kalah akan berdampak besar terhadap masalah perpolitikan. Wong ada Pak Quraish Shihab yang juga ahli tafsir, ada Gus Bahak yang juga ahli tafsir. Kenapa harus mendatangkan dari mereka? Jadi betapa orang ini nyun sewu nggak mengerti bahwa konsep agama dalam tatbik itu mesti terkait dengan kondisi real yang ada di lapangan. Ulama ahlu sunnah manapun pahamnya sama, tapi ketika harus mentatbik, mengapply di lapangan, itu antara Mesir, Turki, sini tidak sama, memang kondisinya beda. Paham ya? Nah jadi istilah Islam Nusantara itu seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Demikian tadi jawaban Kiai Marzuki Mustamar ketika ditanya tentang Islam Nusantara. Beliau jelaskan dengan sangat jelas sekali apa itu Islam Nusantara, yaitu Islam Nusantara adalah agama Islam atau ajaran-ajaran Islam yang diterapkan pada wilayah Indonesia atau Nusantara, sehingga pemahaman-pemahaman Islam yang diterapkan itu sesuai dengan muqtadal makomnya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan situasi dan kondisi sosial politik di Indonesia. Itulah Islam Nusantara. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.